warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan dan juga tentang kegiatan di pemerintahan Provinsi Jambi. Senang sekali saya Jenny Hafidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami hadir kembali ini menyapa Sahabat Disdik. Dan tentu saja kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif dan hebat-hebat ya sahabat Disdik. Tentu penasaran sekali kira-kira apa sih tema yang akan kita usung kali ini. Ini sangat penting dan cukup menyentuh hati gitu ya tema kita kali ini yang akan kita bicarakan dengan dua narasumber hebat kita, yaitu tentang PAUD inklusif untuk suku anak dalam merentas jalan masa depan di Provinsi Jambi. Kita sapa dulu sahabat Disdik narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sahabat Disdik. Terima kasih udah diundang, Mbak. Baik, sahabat Disdik ini tidak asing lagi ya narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ibu Gubernur Provinsi Jambi yang juga selaku Bunda PAUD Provinsi Jambi, yaitu Ibu Hajah Hesnidar Haris SE. Selamat datang Ibu di podcast sahabat Disdik. Ini sudah beberapa kali ya Bu ya? Alhamdulillah, cukup nyaman di sini. Cukup nyaman ya, sudah berkali-kali Bu ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan sering podcast di sini. Selanjutnya ini narasumber kita berikutnya ini yang muda, yang berkarya, yang berprestasi, yaitu saya sapa dengan Mbak ya. Mbak Reni Wulandari selaku akademisi dan aktivis sehat. Iya, benar. Apa itu sehat sahabat Disdik? Ikutin terus podcast sahabat Disdik ya. Oke. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan kegiatan Ibunda PAUD dan juga Mbak Reni, kita ini dulu Mbak, profil dari Bunda PAUD kita. Izin saya membacakan sedikit secara ringkas. Ibu Hajah Hesnidar Haris SE, beliau ini merupakan penerima anugerah juara 1 Madya dalam apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Benar Ibu? Dan banyak lagi kira-kira profil beliau ini. Ibu izin menyapa dari sahabat Disdik, mungkin barangkali Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa saja sih yang telah Ibu kegiatan-kegiatan yang telah Ibu laksanakan terkait dengan kegiatan PAUD di Provinsi Jambi. Dipersilakan Bu. Masya Allah, kalau mau bicara apa saja sudah sangat banyak tentu saja banyak, ya. Iya. Yang jelas baru-baru ini kita baru turun ke komunitas suku anak dalam di Kabupaten Batanghari, ke tempat mereka belajar dan berkumpul. Tapi tidak hanya untuk usia PAUD, karena mereka berkumpul dari berbagai usia, mulai dari usia PAUD sampai di usia SMP, SMA, dan itu sangat menarik, sangat terkesan. Kita bersama Pojja Bunda PAUD Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari kemarin di Desa Hajran, Kecamatan Batin 24. Mereka bilang Batin Dua Lusin. Nah, ya di situ pokoknya keren dah. Iya. Tidak sabar ini Sobat Disdik, nanti kita akan sedikit ulas ya. Kami ini dari tim ini sudah sedikit ngintip-intip ini Instagram dari Bunda PAUD kita. Nanti insya Allah akan kita tayangkan. Kita ingin tahu bagaimana sih kegiatan Bunda PAUD di daerah-daerah tersebut ya Bu ya. Baik, izin Bu, saya selanjutnya ke Mbak Reni. Mbak Reni ini akademisi sekaligus aktivis ya Mbak ya, yang tengah menempuh pendidikan doktoral di Wageningen University Belanda. Beliau juga ini pendiri, benar ya Mbak, pendiri Sobat Eksplorasi Suku Anak Dalam. Benar, SAD luar biasa sekali ini. Ini merupakan gerakan pendidikan non formal untuk komunitas suku anak dalam. Sangat inspiratif sekali. Mbak, mohon disapa sahabat Disdik kita. Mungkin banyak sekali ini profil Mbak, mungkin banyak dari sahabat Disdik ingin tahu ini kok bisa ya Mbak ini ke Belanda, terus orang Jambi atau orang mana nih gitu kan, mungkin dari pendidikan dan latar belakang keluarga. Silakan Mbak. Halo Sobat Disdik semuanya, perkenalin aku Reni Wulandari. Makasih banyak Ibu, Mbak udah diundang di sini. Senang banget bisa berkesempatan sharing cerita santai lah ya tentang gerakan kepemudaan sebenarnya, karena kita Sehat itu Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi sebenarnya sudah dari 2017 Bu, udah di 8 tahun terakhir. Waktu itu saya gabut aja lulus kuliah S1, pengangguran, bingung mau ngapain. Akhirnya saya ngajak beberapa temen ke pedalaman. Nah disitulah kita lihat ada isu pendidikan ternyata.
Nah, apa sih isu pendidikan yang emang penting yang menjadi dasar saya mendirikan komunitas ini, yaitu karena mereka semuanya buta huruf, Bu. Nah, buta huruf ini sebenarnya dulu sih nggak apa-apa ya, karena mereka kan emang hidupnya di dalam hutan, nggak mengenal dunia luar. Tapi makin lama kan mereka sudah mulai termodernisasi karena hutannya semakin sempit, jadi mereka mulai keluar dari hutan. Nah, di situ banyak terjadi konflik, jadi banyak mereka ditipu-tipu, jadi disuruh cap jari di kertas yang mereka bahkan nggak bisa baca, uang juga mereka nggak tahu tuh, kalau misalnya punya 100.000 ke warung beli jajan 1.000 mungkin di sosokinnya 1.000 mereka terima aja karena mereka nggak bisa baca uang juga. Nah, disitulah kita pikir, karena waktu itu latar belakang S1 saya pendidikan, saya tergerak untuk mengajar baca tulis di situ. Dan karena kita juga volunteer, mahasiswa nggak punya dana, jadi kita ngumpulin volunteer anak-anak pemuda Jambi, rata-rata mahasiswa. Sejauh ini udah sampai 350, hampir 400-an volunteer, rata-rata mahasiswa Unja, UIN, dan berbagai latar belakang, nggak hanya mahasiswa, bahkan yang sudah bekerja juga ikut terjun ke pedalaman begitu, ikut mengajar adik-adik di suku pedalaman gitu, Mbak, ceritanya. Yang mengantarkan Mbak ke Belanda? Oh ya, jadi ya dari situ saya juga berpikir, karena saya ingin juga mendalami lebih luas, karena ternyata permasalahan mereka itu tidak hanya pendidikan, tidak lepas dari situ, banyak sekali aspek sosial terutamanya. Makanya saya ingin mendalami sebenarnya. Oleh karenanya saya mencoba mendaftar beasiswa LPDP, dan alhamdulillah saya keterima S2 di Belanda University. Saya ngambil S2 jurusan Developmental Studies, dan setelah S2 alhamdulillah dapat kesempatan lagi dari promotor saya untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa yang sama. Dan saat ini sedang doctoral studies di tahun kedua. Minggu depan mau pulang lagi ke Belanda karena ini di 6 bulan terakhir saya bolak-balik ke pedalaman, Bu, mengambil data untuk disertasi saya. Jadi sampai 2028 nanti insya Allah sudah selesai. Mohon doanya. Luar biasa sekali ini. Sobat Rizik, kita nih kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, hebat-hebat ya, dari Bunda Paud dan juga Mbak Reni. Tadi bisa disimpulkan dari gabut ya tadi, Mbak ya. Artinya gabut itu harus produktif ya, Mbak ya, nggak mesti harus scroll rebahan terus gitu, anak muda gitu. Baik, Mbak, gabutnya harus aktif gitu. Iya harus aktif gitu gabutnya. Baik, Bu, ini terkait dengan Bunda Paud. Nah, ini dari kacamata seorang Bunda Paud. Ini kan ada pendidikan anak usia dini ya, Bu ya. Ini sampai menyentuh suku anak dalam ini, kira-kira kenapa, Bu, pentingnya pendidikan PAUD ini? Pendidikan itu kan hal untuk semua ya. Baik. Orang-orang dengan lingkungan serba mudah informasi saja masih butuh pendidikan anak usia dini. Apalagi mereka yang jauh dari informasi, ya. Maka senang sekali hari ini bisa bersama Reni juga yang justru sangat fokus ke situ ya. Dan kami PAUD secara formal yang memang sudah ada di mana-mana, memang satu desa satu PAUD. Nah, sekarang tentu saja saya kira bahwa suku anak dalam ini seperti yang Reni sampaikan sangat butuh pendidikan anak usia dini ini, karena mereka itu akan nanti kita mendidik menjadi karakter yang nanti bisa menyesuaikan di mana saja. Karena mereka tidak hanya selalu di komunitas mereka saja, mereka kadang-kadang keluar juga dari sudung-sudungnya, keluar dari hutan, mereka akan berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan pembentukan karakter kita utamakan kalau untuk di suku anak dalamnya. Terus baca tulis itu yang sangat mendasar, tapi pembentukan karakter sangat penting karena mereka dengan kebiasaannya yang memang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Itu yang kami lihat di lapangan. Jadi penting sekali, Bu ya. Sangat artinya bukan wacana, Bu ya, target dari Kemendikdasmen layanan pendidikan itu menyentuh semua pihak gitu ya, termasuk dari suku anak dalam. Baik, Mbak, dari sisi Mbak Reni, seorang akademisi, kira-kira Mbak, ini suku anak dalam ini penting nggak PAUD ini, Mbak? Sangat penting ya menurut saya. Kenapa? Karena mereka itu kan generasi penerus. Nah, jadi kadang kalau kita di lapangan sendiri mau ngajarin yang udah dewasa itu udah susah banget, Bu. Kalau yang anak-anak tuh masih gampang. Bahkan dulu awal-awal kita ditolakin kan, karena pendidikan itu larangan adat gitu. Budaya mereka tidak ini ya. Iya, karena itu bisa kena apalah ya, ibaratnya bisa kena musibah gitu. Nah, namun saat ini mereka sudah mulai terbuka karena
paham nih orang-orang tuanya, para penunggungnya, leadernya tuh udah tahu kalau emang pendidikan itu penting. Nah, namun yang saya lihat selama 8 tahun saya menjadi aktivis pendidikan juga di Suku Anak Dalam, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan ini tuh bisa menyelamatkan komunitas mereka sendiri, gitu. Jadi saya juga nggak mau nih dengan adanya pendidikan, mereka misalnya pendidikan formal malah keluar dari komunitas terus mereka lupa dengan komunitasnya, nggak balik lagi sama komunitasnya. Jadi yang paling penting pendidikan untuk Suku Anak Dalam yang inklusif tadi itu adalah bagaimana, makanya kita non formal, kurikulum atau pengajaran yang kita berikan itu yang lebih dekat dulu sama mereka. Baik, sahabat Disdik, kita masih di podcast sahabat Disdik. Mbak Reni, silakan lanjutkan tadi cerita-cerita kita. Oke. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan inklusif itu sangat penting untuk PAUD di Suku Anak Dalam, dan memang tidak bisa disamakan ketika kita buat kurikulum, metodenya pun juga. Jadi kita itu banyak sekolah alam, Bu. Jadi karena mereka juga masih pindah-pindah, sekolahnya tuh ngikutin juga pindah-pindah. Jadi kita kalau dari volunteer itu kita bawa tenda sendiri kayak semacam hiking gitu. Jadi kadang mereka di dalam hutan banget kita kejar. Kalau mereka agak di luar ya kita juga lebih enak gitu. Makanya ini tuh sangat penting dan lumayan struggling juga yang jadi salah satu challenging. Nah itu inklusif itu tadi. Jadi bagaimana produk hasilnya nanti bisa bermanfaat at least untuk masyarakat yang mereka hadapi dulu. Nah kalau kita berbicara pendidikan secara formal kan mindset kita pasti kita ingin kuliah atau pendidikan setinggi-tingginya karena itu mungkin berbanding lurus dengan kita bisa mensejahterakan diri. Nah prinsip ini mungkin tidak selalu implemented dengan Suku Anak Dalam karena yang mereka hadapi sekarang, mereka banyak ditipu sama orang luar, banyak dimanfaatkan sama orang luar, tidak bisa baca, tidak bisa berhitung. Nah bagaimana pendidikan ini yang paling dekat dulu, at least itu bisa berguna untuk mereka. Nah ketika emang mereka punya potensi dan mau ke pendidikan formal itu ya kita fasilitasi. Nah dari SEAT sendiri itu kita ada di beberapa desa binaan. Nah oh iya bicara tentang Suku Anak Dalam ini kadang kita mau mengeneralisasi karena dia ada ada dua kategori, ada batin 9 sama orang rimba. Apa tuh? Kalau batin 9 itu dia lebih sudah menetap, dia nggak pindah-pindah, tidak nomaden lagi. Nah tidak nomaden. Kalau orang rimba ini yang kalau dalam antropologi itu hunter gatherer atau berburu meramu, masih pindah-pindah, masih berburu meramu. Yang ibu kunjungin itu masih berburu dan meramu, mereka masih pindah-pindah, masih pakai sudung gitu. Makanya kenapa pakai sudung, karena itu yang mudah dibongkar pasang, Bu. Jadi tinggal bawa aja terpalnya, pergi gitu kan. Kalau dulu jalan kaki, kalau sekarang udah pakai motor semuanya. Nah jadi itulah kenapa penting buat mereka pendidikan inklusif gitu. Nah kalau dari SEAT sendiri itu ada di batin 9 itu kita udah ada yang sekolah, Bu, udah sampai dapat tamat SMP. Dari kita paket C untuk yang paket A yang SD karena dia waktu itu karena usianya udah lewat ya, Bu. Jadi kita ajari baca tulis, kemudian kita dampingin sampai akhirnya tingkat SMP, terus sekarang udah balik lagi ke masyarakat. Batin 9 ada yang mau melanjutkan SMA, ada yang berhenti karena harus menikah, karena adatnya mereka menikahnya lumayan muda usianya. Dan kita agak susah ya, maksudnya itu kan kayak mengintervensi karena itu udah menjadi budaya mereka, jadi ya kita hargain juga gitu. Gitu aja sih. Baik, ini Mbak Reni kan terkait sebagai founder nih Mbak, founder dari SEAT ini ya Mbak ya. Mbak kira-kira SEAT ini kan programnya non formal ya Mbak ya. Ada nggak program untuk PAUD ini Bu? Mbak? Sebenarnya PAUD itu tingkat usia ya Bu ya. Nah sebenarnya ya mereka tuh juga sama aja sih Mbak, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang lambat. Nah cuman kan kalau usianya sudah lewat PAUD yang semestinya, tapi mereka juga belum bisa baca tulis, ya kadang kita samain aja gitu Bu, kelasnya harus tetap dari basic awal gitu. Nah kalau untuk program PAUD sendiri ya saya juga sangat terbuka gitu ya Bu, apalagi kalau misalnya kita sama-sama bareng, misalnya kalau mau buat program berkolaborasi, kita buat yang inklusif. Kenapa ya? Emang inklusivitas pendidikan ini yang mereka butuhkan. Jadi kadang tuh kita ngerasa, kalau saya dulu Mbak,
saya kan orang berpendidikan lah, tamat S1 gitu ke pedalaman. Saya ngerasa saya paling pintar, Bu, kesana. Ternyata saya yang paling bodoh karena saya pernah digigit kalajengking, pokoknya ada ular, ada apa. Saya nggak tahu Bu cara bagaimana menangani itu. Mereka semua yang punya ilmunya, jadi saya belajar lagi dari nol. Nah ternyata banyak sekali budaya-budaya dan identitas mereka yang bisa digali Bu, dan itu bisa dijadikan kurikulum pendidikan mereka. Karena yang miris juga Bu, sekarang anak-anak mudanya itu sudah mulai melupakan adat Bu. Nah, kita kan mau melestarikan adat ya. Suku orang rimba itu suku anak dalam, salah satu kearifan lokal Jambi juga. Jadi bagaimana pendidikan inklusif ini juga bisa kita selipkan, mereka bisa memperkuat identitas dan adat mereka gitu. Jadi bisa dilestarikan gitulah istilahnya. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya Bu ya. Ibu sebagai Bunda PAUD, kira-kira ada nggak Bu komentar Ibu yang Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan Mbak Reni ini? Kita senang sekali ya dan bangga ya dengan anak muda yang luar biasa, fokus dan terus mengembangkan ilmunya di bidang ini dan kontribusinya tentu saja untuk suku anak dalam di mana mereka adalah bagian dari bangsa ini yang tidak boleh terlupakan ya. Dan tentu saja saya juga melihat fakta-fakta yang seperti yang beliau ceritakan ini tadi di lapangan, mendengar cerita-cerita ketika kemarin juga kita hadir di Kabupaten Merangin ya, waktu itu. Dan alhamdulillah di sana mereka sudah bisa digabung belajar dengan masyarakat setempat. Di PAUD-nya jadi sudah perluasan ya. Mereka sudah bisa bergabung, artinya sudah bisa menyesuaikan diri. Nah, dan sebenarnya sudah ada sarjana lah, banyak sarjana yang sudah menjadi pegawai seperti itu mereka di beberapa daerah di Provinsi Jambi ini. Nah artinya mereka juga jika kita pandai mereka juga bisa loh. Walaupun mereka ini sebenarnya saya dengar dari cerita gurunya tidak mudah. Tentu sangat tidak mudah. Bahkan guru-gurunya itu sampai mendatangi ke rumahnya, belajar melatih orang tuanya bagaimana cara memandikan, bagaimana bersampo seperti itu, bagaimana cara cebok, sampai segitunya. Dijemput ke sudung-sudung itu adalah tempat ya Mbak Reni ya, tempat seperti pondok yang mereka dari tempat yang bisa dipindah-pindah seperti itu. Nah itu udah luar biasa. Jadi kita bersama Bunda PAUD Kabupaten Kota bersama-sama mendorong untuk kemajuan pendidikan anak usia dini ini, baik yang tadi yang masih sangat mendasar sekali, yang mereka yang masih terpisah belum bisa disatukan, maupun udah peningkatan sekarang udah bisa digabung dengan masyarakat umum di desa itu luar biasa, udah banyak sekali peningkatan. Dan kita punya harapan dengan anak muda ini ke depan luar biasa bersama komunitasnya nanti ya, kerjasama dari berbagai hal lah ya. Sehat ya Mbak ya, sehat ya. Ibu ini terkait dengan Ibu sebagai Bunda PAUD ini Bu, ada nggak program-program dari Bunda PAUD terkait untuk pendidikan anak usia dini di saat ini Bu? Kalau program kami sementara kami lebih kepada sosialisasi, kemudian bagaimana mengedukasi, tidak hanya kami dari provinsi tapi mengajak Bunda PAUD kabupaten bahkan sampai ke desa untuk bagaimana memperlakukan mereka itu tidak memarginalkan mereka, membuat mereka memberikan hak mereka. Nah, itu yang paling utama kita lakukan, karena banyak juga masyarakat yang belum bisa menerima, yang masih sangat membuat batas dengan mereka. Nah itu yang sedang yang kita paling utama, yang paling mendasar yang kita harus lakukan. Nah sambil tentu saja dalam prosesnya ilmu itu nanti akan bisa masuk kalau sudah ada kenyamanan. Artinya dirangkul dulu. Rangkul dulu. Mereka mau menerima kita karena itu tidak mudah juga kata Mbak Reni, karena itu tabu juga kadang menurut mereka. Kita ini malah sesuatu bagi mereka kadang-kadang dianggapnya mereka menganggap kita mungkin ancaman mungkin bagi kehancuran menurut tradisi mereka seperti itu. Maka ya itu tadi paling penting dulu pendekatannya dulu. Nah itu yang harus kita lakukan. Perlahan ilmu akan masuk. Mbak Reni, ini kan Bunda PAUD kita ini kan cukup unik ya di Provinsi Jambi ini. PAUD itu sampai ke suku anak dalam. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Reni terkait dengan kegiatan Bunda PAUD?
Ya sangat luar biasa Bu, benar kata Ibu, saya tertarik banget dan apresiasi banget tadi program yang Ibu sebutkan mensosialisasikan, karena kita juga menghadapi bahkan tahun 2024 kita buat program untuk anak mudanya Bu, sosialisasi ke anak mudanya untuk menurunkan diskriminasi, karena ini terjadi Bu di lapangan. Saya bahkan melihat yang di Batin 29 itu bahkan mereka sampai digebukin Bu, dituduh mencuri, kan itu kan udah sangat fisik ya, udah ada abuse di situ verbal maupun fisik. Karena kita sadar sendiri, ini yang selalu saya katakan, kita dari kata-kata kubu, nggak banyak yang nggak tahu, itu mereka sangat tersinggung kalau kita ngomong gitu itu. Ya. Itu menjadi ejekan kita dari kecil ya. Saya orang Jambi dari lahir, kalau ada temen kubu kau ini, nah kalau kita ngomong kubu ke mereka, mereka sangat-sangat tersinggung. Iya. Jadi kata kubu itu sebenarnya dalam arti sesungguhnya itu gerombolan orang berkelompok berkubu-kubu, tapi ada makna peyorasi jadi ke negatif. Nah mereka paham ketika mereka disebut kubu berarti mereka aku sedang direndahkan. Mereka tuh sangat sensitif Bu. Saya awalnya mereka ini tahu nggak sih apa yang kami omongin apa segala macam. Ternyata setelah saya live in Bu di sana, kalau yang di Batin 29 Batin 9 yang di Muara Mada itu saya 2 tahun Bu live in di situ Bu. Jadi guru pedalaman. Kalau yang di sini kemarin hampir 7 bulan. Saya benar-benar memperhatikan Bu bagaimana mereka itu ketika mereka tersinggung mereka cerita ke saya. Jadi saya tahu banget bagaimana mereka direndahkan dan mereka sangat tersinggung. Dan udah banyak juga sih ketika mereka ada orang luar masuk ke dalam dan melanggar begitu, mereka kan ada denda adat, mereka ada hukum adatnya juga. Jadi ya kita masuk ke lokasi orang, ke daerah orang benar-benar harus menghargai. Makanya setiap ada kunjungan misalnya nih ada orang mau masuk, saya mau fasilitasi, saya selalu briefing dulu apa yang boleh dan tidak boleh. Kita tetap harus respect terhadap adat mereka, mereka benar. Dan benar banget kita harus mengurangi diskriminasi terhadap suku anak dalam, orang rimba atau Batin 9, karena ya awamnya kita yang nggak kenal pasti nganggap mereka itu orang terbelakang, mohon maaf, kumuh, jorok, kubu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya harus disamarkan dan diminimalisir gitu Bu. Saya sangat mengapresiasi itu Bu. Luar biasa sekali. Mbak ini kan lagi riset ya? Iya benar. Lagi riset berapa bulan di Jambi? Hampir 7 bulan. Iya. Mbak pasti ada tantangan dong? Iya. Apa kira-kira cerita dong Mbak, kira-kira mungkin bisa menginspirasi dari sahabat Disdik ini. Kalau tantangan tuh dari awal kita bangun sehat, berdiriin sehat juga udah banyak sih. Jadi tuh anak-anak volunteer itu Bu rata-rata emang anak-anak yang suka alam gitu Bu, anak-anak mapala, anak-anak gunung gitu. Kalau anak-anak mami kayaknya nggak sanggup Bu. Karena kita masuk itu bener-bener ala kadar, kita pakai motor sampai yang awal pertama kali kita nganuin sembako tuh sampai 10 jam Bu. Sampai panas banget di Paten, nggak nyampe-nyampe masuk ke hutan, itu baru nyampe ke sana. Jadi tantangannya itu ya akses gitu. Akses jalan, kalau hujan ya kita berseok-seok berjatuh, bener-bener motor rusak, badan rusak semuanya. Belum lagi awal-awal kesana kita itu nggak diterima. Jadi satu sih kuncinya supaya bisa diterima, live in. Kita benar-benar merasakan kehidupan seperti mereka. Mereka baru jadi kita empati Bu sama mereka. Oh ternyata ibu ini mau ya hidup kayak kami. Sementara orang-orang luar, orang desa aja ngatain kami, kau ini hidup di hutan apa. Tapi ibu ini mau. Nah disitulah mereka dapat trustnya. Nah ketika sudah dapat trust baru kita bisa masukin program-program pendidikan itu. Nah itulah tantangan kita Mbak. Kalau yang lain apa ya, terakhir waktu saya penelitian selama 7 bulan terakhir, karena saya ngambil riset isu yang sensitif soal hak wilayah tanah dan banyak proses konsesi perusahaan di situ, lumayan pernah diikutin juga. Banyak yang berkepentingan ini. Iya benar. Tapi saya asisten lapangannya laki-laki, jadi ada bodyguardnya lah sengaja. Karena saya wanita ya, takut juga. Kemudian paling kalau di hutan saya pernah kemarin itu digigit kalajengking dan itu jauh banget aksesnya dari rumah sakit, akhirnya pakai jampi adat sama obat adat, pakai sempalai, ada akar sempalai diolesin di yang digigit sama saya minum, alhamdulillah sembuh. Ampuh ya Mbak ya? Iya. Nah jadi banyak sih tradisi mereka, paling itu sih Mbak tantangannya dari segi akses dari ini, tapi alhamdulillah semua volunteer yang di sehat itu kalau udah sekali pembinaan di lapangan mereka pasti nagih Bu, karena pengalaman itu tidak bakal bisa
dilupakan dan sangat berharga lah buat mereka. Iya. Jadi saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada terus volunteernya, Bu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Semoga kalau ini volunteer dari Sehat Iya. di Provinsi Jambi ya ini ya Mbak ya. Ada Iya. dari daerah lain nggak? Banyak dari kabupaten juga, karena kan Oh. mahasiswanya kadang banyak dari kabupaten juga kan, terus di Jambi. Tapi kita base-nya emang di Jambi. Baik. Luar biasa, ini sangat inspiratif sekali dari Bunda Paut dan juga dari Mbak Reni. Sahabat Disdik, tetap ikuti podcast Sahabat Disdik ya. Kita akan ikuti ini perbincangan dengan Bunda Paut dan juga Mbak Reni. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, masih di podcast sahabat Disdik, dan tentu saja kita masih dengan dua narasumber hebat kita dan sangat menginspirasi di Provinsi Jambi dan Indonesia, mungkin dunia ini, karena ada yang dari Belanda ini kuliahnya sahabat Disdik. Ibu mohon izin, kita sempat ngintip nih Instagram Ibu gitu kan, kegiatan yang terakhir ya Bu ya. Kegiatan Ibu melakukan kunjungan di suku anak dalam Bu. Sahabat Disdik, kita lihat yuk cuplikannya sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu ya cuplikan kegiatan dari Bunda Paut. Disilakan. Ada yang usia SD. Temenggung Mena. Istri Temenggung, Ini istrinya. Katanya biasanya ada yang bawa hewan ternaknya hari ini. Ada kok diikat di belakang pakai. Biasa belajar Bu Mary? Oh, belajar Bu Mary menulis juga. Yang sudah tahu huruf saya nyebutkan huruf abjad. A B C D. Ayo coba yang bisa nyanyi A B C coba sini. Ah sini. A B C D A F G. Indo bisa nyanyi enggak? Bisa lagu Indonesia Raya enggak hari? Anak-anak bisa. Ini kawannya Naya. Ya sayang ya. Emang punya dia. Siapa namanya Bang? Iya, biasanya katanya ada yang bawa labi-labi juga. Ini Masya Allah luar biasa sekali Ibu kegiatannya. Ibu sepertinya hangat sekali interaksi dengan anak-anak suku anak dalam. Ini bukan hanya anak-anak Bu ya, ini orang tuanya juga ya kayaknya ya. Orang tuanya juga hadir. Ada parenting juga nih kayaknya Bu. Iya. Jangan. Jadi ini waktu kita kunjungan ke beberapa daerah, Iya. Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin. Dan memang kita kalau masuk ke sana seperti yang tadi Nanda sampaikan, Iya. kita harus paham dulu. Iya. Maka kita patuh dulu sama waris yang di sana. Waris itu adalah penghubung antara mereka dan kita. Iya. Supaya kita tidak melampaui adat istiadat mereka yang melanggar seperti itu. Nah, tapi sebenarnya mereka sudah sangat terbuka sebagian besar ya. Yang penting kita datang ke sana tunjukkanlah kerendahan hati kita, jangan sok hebat. Iya. Jangan sok hebat karena mereka hebat juga. Iya. Sesuai bidangnya. Orang hebat di bidang masing-masing. Mereka hebat di bidangnya ya Mbak Iya. Reni ya, dan Iya. yang sudah dibawakan. Iya. Ya kita membawa misi, mereka juga punya misi gitu Iya. loh. Bagaimana ini kita bisa itu menyesuaikan, menyandingkan ini Iya. untuk tujuan yang lebih baik untuk mereka dan untuk kita sebagai pemerhati PAUD seperti itu. Jadi senang pokoknya kalau kami sudah turun ke suku anak dalam disuruh lebih pada senang ya ibu-ibu semua pada sedih gitu loh. Baik Ibu, Bu ini mungkin banyak sekali sahabat Disdik ingin tahu ini terkait dengan video ini, kegiatan Ibu ini apa sih Bu yang bisa Ibu ceritakan? Ya, ini begitu kita nyampe kita disambut dengan tarian namanya tarian elang katanya. Iya. Yang diajar oleh gurunya. Di sini ada gurunya bernama Mary yang punya tanah memberikan tempat lebih kurang 4 hektar di situ, bangunan sekolahnya, tempat tinggalnya, dan mereka sangat patuh ke nama saya yang namanya Guru Mary ini. Mereka bilangnya tapi di situ Tuti, Ibu Tuti, karena Mary Astuti kalau nggak salah namanya. Jadi kalau sudah gurunya ngomong cepat sekali. Iya. Kalau kita panggil belum tentu mau ikut. Tapi kalau ada gurunya ngomong, oh ya jadi patuh sekali.
Dan itu Temunggung tadi ada Temunggung Mena yang Bapak itu. Nah, ternyata mereka juga udah sangat pintar. Bicaranya juga sudah bagus, teratur. Ini karena mungkin udah sering sekali bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya mereka udah diterima seperti itu. Dan kita pokoknya senang sekali. Dan itu istrinya Temunggung ini kita ya tali kasih lah kita berikan mereka. Nah itu mereka sekolah ada yang bawa teman, anak babi, ya ada yang bawa temannya ayam hutan, biasanya ada juga yang bawa labi-labi sebagai teman. Nah tapi mereka ke sekolah memang tidak setiap hari, kadang 3 kali seminggu, kadang dijemput ke sekolahnya. Tapi katanya mereka diberi bisa telepon, tapi hanya voice note aja katanya, seperti itu. Nah untuk berkumpul seperti itu. Tapi kemajuannya udah luar biasa. Mereka udah mulai mengerti A, B, C, D, E, F. Nah, itu tidak mudah loh untuk mengajak mereka ngomong seperti itu. Ya. Ibu ikut nanti, Bu. Iya, karena senang sekali lihat mereka dari mereka ya dengan sangat natural. Ya. Baik, Bu. Ada ingin pantun nggak, Bu, kira-kira dari kegiatan ini? Iya. Yang jelas kita lebih kepada edukasi, pendidikan, mengajarkan apa ya karakter seperti itu. Maka pantun untuk kita semua ini ya, untuk memberikan perhatian pada mereka. Anak rimba pergi berburu, menyisir hutan hijaunya alam. Ayo wujudkan PAUD bermutu, jangan lupakan suku anak dalam. Luar biasa sekali Bunda PAUD kita. Baik Mbak Reni, ini ada yang ingin disampaikan kira-kira Mbak dari kegiatan Bunda PAUD kita ini yang sampai ke lapangan langsung. Ini unik sekali loh untuk Indonesia gitu. Iya benar-benar, karena suku-suku marginal seperti ini sebenarnya tidak semua kota punya ya. Kalau di Sumatera itu ya Riau, Jambi, kita punya suku anak dalam. Dan ya itu ini ya mereka bagian dari kita, bagian dari bangsa ini yang punya hak yang sama untuk pendidikan. Harusnya ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa memperhatikan mereka dan turun langsung, melihat langsung, itu sangat kita apresiasi sih Bu. Jadi bisa melihat langsung bagaimana keadaan mereka di sana, perkembangannya juga. Iya. Tujuannya biar kita tahu apa yang harus kita lakukan, tidak hanya mendengar katanya saja. Harus ke lapangan. Baru dapat temuan ya Mbak ya? Iya. Seperti itu ya Mbak, kalau riset kan harus ke lapangan baru dapat temuan lapangan. Baik, ini Ibu bagaimana ini dengan Bunda ini pasti dalam melaksanakan program ini kan ada tantangannya Bunda ya, kira-kira apa yang dialami oleh Bunda PAUD, tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini? Itu tadi mereka bahasanya kadang-kadang kita tidak mengerti bahasa mereka. Tapi untungnya kita kan di situ ada penyambung informasinya, gurunya atau di situ ada waris seperti itu. Nah, tapi itu tadi yang selalu saya wanti-wanti sama teman-teman juga, jangan sampai salah kapan kamera boleh dimainkan. Itu harus kita tahu aturan. Kapan mereka tidak boleh divideokan, ya misalnya takutnya ada hal-hal adat yang takutnya nanti kita melanggar. Jadi artinya kita harus waspada itu supaya jangan sampai terjadi justru masalah dengan niat baik kita ini tadi ya. Dan memang kita Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD ini memang sebenarnya kita tidak punya anggaran khusus sih sebenarnya. Itu salah satu tantangan juga, tantangan khusus itu tapi saya bersyukurnya teman-teman ini relawan ini Pokja Bunda PAUD terdiri dari Bu Sekda sebagai ketua dengan anggota memang lebih banyak dari dinas pendidikan ini, dari bidang-bidang, ada dari berbagai bidang ini, ada dari bidang SMA-nya, ada dari bidang Humas pokoknya dari PKLK PKLK betul. Bergabung di sini sama-sama dan istri kepala dinas juga ya. Pokoknya kita bekerja sama merasa terpanggil. Nah, walaupun tidak ada anggaran khusus tapi ada keterpanggilan hati. Ayo bahwa ini bagian dari tugas kita yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Baik sahabat Disdik, kita masih di podcast Sahabat Disdik dan tentu saja kita masih dengan Bunda PAUD Provinsi Jambi dan juga seorang aktivis dan juga seorang akademisi yaitu Mbak Reni.
Bunda, mohon izin, Bunda tadi sempat menyinggung tentang kultur budaya dari suku anak dalam ini. Kira-kira apa namanya, dalam program PAUD ini ada nggak dari tradisi mereka itu mempermudah gitu program PAUD atau barangkali mempersulit gitu? Bagaimana, Bu? Saya kira sebenarnya itu tergantung bagaimana kita menyesuaikan saja. Iya. Ya. Kalau perbedaan sudah pasti, kultur sudah pasti, mereka dengan tradisi yang berbeda. Tapi yang penting kita hargai dulu mereka. Yeah. Maka apa yang kita sampaikan mereka akan terima. Yeah. Jadi mereka tidak semata selalu menolak apa yang kita berikan, tapi sentuh dulu hati mereka. Maka kita bisa saja masuk. Contohnya kita banyak di beberapa daerah di kabupaten-kabupaten yang justru bisanya tuh dengan masyarakat, bisanya tuh di satu PAUD yang dengan berbagai asal, mau dari Pulau Jawa mau dari mana, maksudnya seperti itu. Ya artinya memang ada tantangan sih, tapi ya yang penting bagaimana masuknya. Kita masuknya halus, mereka tidak tersinggung, tidak jadi masalah. Harus chemistry-nya dibangun dulu. Ya chemistry-nya dibangun ya. dulu. Dia juga kadang-kadang dia juga ingin tahu juga kadang-kadang. Ada apa sih? Nah seperti itu. Tergantung caranya sebenarnya. Tapi bukan hanya suku anak dalam aja. Orang biasa juga seperti itu. Tergantung kita bagaimana cara masuknya. Orang baik-baik, maksudnya bukan orang baik-baik, semua orang maksud saya. Kita bahas sesuatu kalau cara menyampaikannya kurang berkenan, nolak juga, sama aja kan? Benar sekali. Itu paling penting ya, Mbak Rendia. Benar. Baik, nah ini kita membahas lebih spesifik ini tentang PAUD ini, Bunda PAUD di Provinsi Jambi umumnya. Tadi kita telah membahas tentang suku anak dalam ya, bagaimana program PAUD dilaksanakan. Nah ini terkait dengan PAUD ini, Bun, dalam rangka mendukung program wajib belajar 13 tahun atau kalau PAUD ini 1 tahun ya, Bun ya? Prasekolah ini ya. Wajib belajar 13 tahun itu artinya paling kurang harus 1 tahun melalui jenjang PAUD. Walaupun di PAUD itu akan bisa 2 tahun, tapi minimal 1 tahun. Dan itu yang memang sedang kita dorong untuk seluruh anak usia dini di Provinsi Jambi dan juga mengajak seluruh kabupaten kota. Ayo, ini benar-benar diterapkan karena pembentukan karakter dan sosialisasi tentang bagaimana bermain sambil belajar itu ada di lembaga PAUD. Di rumah mungkin ada tapi akan beda polanya. Di rumah masing-masing pasti sudah ada. Tapi kan di lembaga itu mereka kan bersosialisasi dengan yang lainnya. Maka itu kita lakukan. Oke. Baik, ini kan ada mention lah ya dari Menteri kita Kemendikbud tentang implementasi penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Bunda PAUD terkait dengan kebiasaan ini? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini kami kalau turun ke daerah, turun ke masyarakat, harus selalu kami sampaikan. Karena 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini saya kira ternyata kalau kita boleh koreksi diri, ini bukan hanya untuk anak-anak ya. Bapak Ini kebiasaan ini harus dari orang tuanya, dari gurunya. Ya, coba kita satu persatu. Kebiasaan itu tadi bangun pagi, ibadah, terus olahraga, makan bergizi, gemar belajar, terus bermasyarakat, tidur cepat. Sudahkah orang tua melaksanakan itu? Jadi kita kalau turun tidak hanya mensosialisasikan ini kepada anak usia dini atau anak usia sekolah, tapi kepada orang tuanya supaya mengawal anaknya dengan baik dan koreksi diri juga. Dan saya cek kalau saya masuk ke sekolah-sekolah, sering sekali saya uji siapa yang tadi sholat subuh. Dari 300 murid kadang-kadang ada 1 atau 2 yang angkat tangan. Artinya ini adalah memang kebiasaan yang harus dimulai sekarang. Seperti itu. Ini kalau saya menyimpulkan ini berarti anak itu meniru orang tuanya ya, itu dia. Makanya sosialisasi 7 kebiasaan ini tidak hanya kepada anak-anak. Parentingnya juga berarti. Parentingnya, bahkan gurunya. Gurunya juga. Apakah kalian sudah melakukan itu semuanya? Gitu kan? Karena mereka mendampingi setiap hari ya Bu. Iya, karena memang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menurut Menteri Mendikbud memang kita harus mendampingi, bukan hanya pemerintah.
tapi mendampingi, memberi contoh. memberikan contoh. Kalau merintah gampang ya Bu. Kita gampang. Izin Mbak Reni, kita fokus ke Bunda PAUD. Ini banyak sekali, ini mungkin dari Sahabat Distrik banyak penasaran ini dari Bunda PAUD ini. Kan banyak sekali stigma ini kan, anak-anak kecil tuh ngapain harus belajar gitu kan. Mungkin banyak sekali stigma seperti itu yang beredar di masyarakat ya Bunda ya. Mereka pikir sudah nanti aja pas usia sekolah gitu kan. Nah ini terkait dengan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh daerah kita? Ya. Jadi kita itu kan bukan pemerintahan ya. Kita tuh bukan dinas pendidikan yang punya kebijakan seperti itu. Tapi kami sebagai Bunda PAUD untuk mendorong, karena kami adalah mitra. Kami tugas kami adalah mendorong kinerja pemerintah untuk bagaimana penerapan di lapangan. Maka kami untuk perluasan akses ini, kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan berbagai pihak, misalnya dengan PGRI, dengan pemerintah juga, dengan pendidikan kependudukan, BKKBN, IPAU di GTK seperti itu, pokoknya lembaga yang memang terkait dengan pendidikan. Nah seperti itu. Jadi karena kami adalah mitra dan kami mengajak kita bersama-sama berkolaborasi. Nah, ayo apa yang bisa kita kerjasamakan. Dan ini kami sudah MOU dengan mereka-mereka, dan kedepannya saya berharap kepada teman-teman sudah saya sampaikan yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah, dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Apa poin benang merah yang bisa kita kerjasamakan dengan mereka-mereka yang semua punya peran di bidang itu. Berarti sudah banyak pihak ini bersinergi dengan beberapa, termasuk dengan saya mungkin ke depan ya. Kedepannya ini dengan anak muda ini, karena kita butuh pemikiran anak muda. Nah, kita ini dengan pikiran kolonial itu ada beda pola pikir dan pengalaman ya pasti, ya kan? Yang jelas masing orang punya pengalaman berbeda, yang kadang-kadang mungkin perpaduan itu menjadi hasil yang unik kadang-kadang, yang kita butuh gitu loh. Jangan hanya pikiran kita saja, tapi pemikiran sisi lainnya seperti apa itu dipadukan, kan mudah-mudahan kan lebih baik. Iya, siap. Ya. Oke, nanti kita rancang ya. Siap. Luar biasa. Butuh ini aset ini. Aset bangsa ini yang di S2 kan, S3 kan. Saya banyak hutang ke negara. Iya. Dibiayai oleh negara itu karena sesuatu berarti dipercaya. Amin. Ya kan, dan pengabdiannya nyata di lapangan. Nah, pengalaman dan pendidikan yang diperoleh di luar itu nanti ini betul-betul nanti kita berdayakan ke depannya. Butuh masukan, malah kita butuh masukan, karena kita nggak ada ilmu khusus, kita ya otodidak aja di lapangan, yang hobi turun memang ke masyarakat. Nah itu butuh ya orang akademisi seperti beliau ini nanti. Amin Bu, semoga bisa terus berkontribusi. Amin. Baik Bunda, ini mungkin banyak dari sahabat Distrik masyarakat Provinsi Jambi kita ingin tahu ini mengikuti kegiatan dari Bunda PAUD. Kira-kira ada kanal-kanal akses, mungkin link-link yang bisa diakses oleh sahabat Distrik? Iya, kalau kita paling ada di media sosial, di Instagram, di Facebook. Karena kalau di daerah ini, kalau mak-mak itu lebih suka Facebook loh. Beda generasi. Ya, penikmat Facebook itu rata-rata itu mama ya. Dan ada dan saya juga selalu posting. Kadang-kadang walaupun ada banyak juga yang tidak terposting ya, kalau saya di Instagram, di TikTok. Nah, Mbak Reni apa nama akunnya TikToknya? Oh, saya punya Instagram. Instagram. Jarang ada, tapi jarang main Instagram. Maksudnya kita kan mau lihat juga, karena kita belum pernah ikut Mbak Reninya ke lapangan. Kita mau lihat Mbak Reni apa yang dilakukan itu loh. Jadi kita mungkin ada informasi juga di situ. Di Instagram ya, namanya? Instagram banyak banget Bu, @reniayuri, share-nya juga @_Jambi. Di situ banyak banget postingan kami Bu. Saya aktif banget kalau di Instagram. Oh, di situ. Iya. Baik, sahabat Distrik yang ingin mengikuti bagaimana kegiatan dari Bunda PAUD Provinsi Jambi dan juga kegiatan dari SAED ya Mbak ya? SAED Jambi, Mbak Reni, nanti kita akan cantumkan nih link-linknya yang bisa diakses oleh sahabat Distrik. Di follow biar tahu perkembangan apa saja sih yang telah dilaksanakan oleh Bunda PAUD dan juga Mbak Reni. Baik, selanjutnya ini saya izin Mbak Reni ke Bunda PAUD. Nah ini Bun,
Bunda PAUD-nya kan juga melaksanakan fasilitasi Bunda PAUD daerah-daerah ya, berupa rapat koordinasi bersama persepsi. Nah ini kira-kira seperti apa rangka-rangka kegiatannya dalam pemenuhan rapat koordinasi tersebut? Biasanya kita melaksanakan rakor, Iya. ya rakor, Bunda PAUD, dan kemudian kita juga penyampaian materi-materi yang kekinian seperti itu, karena pendidikan ini berkembang, pendidikan berkembang dan bukan soal ganti bukan ganti kurikulum kalau menurut saya bukan soal ganti kurikulum, tapi adalah bahwa pendidikan itu berkembang sesuai dengan zamannya. Maka itu adalah kesempatan kita untuk menyampaikan informasi-informasi di rakor itu. Tapi kadang tidak selalu dalam rakor yang formal yang khusus seperti itu, karena kami juga sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, jadi sama kabupaten, kota, provinsi itu sama. Istri gubernur, istri wali kota dan bupati mempunyai tugas yang sama. Jadi kadang-kadang di forum PKK kadang-kadang kita ngambil waktu juga untuk diskusi untuk PAUD gitu. Jadi efisiensi waktu lah seperti itu. Nggak selalu harus khusus forum PAUD saja gitu, tidak. Tapi kita kadang cari waktu-waktu yang ayo apa yang harus kita diskusikan seperti itu. Karena orangnya itu juga. Orangnya itu juga ya. Itu. Artinya informasi dan koordinasi dengan daerah-daerah itu terlaksana ya. Seperti itu. Baik, ini Bunda, kita ini udah masuk close statement ini Mbak Reni, nggak kerasa Mbak Reni. Harapan Bunda PAUD nih terutama untuk kegiatan PAUD di Provinsi Jambi ini khususnya ini seperti apa Bun? Ya tentu saja yang di era digital ini, nah ini paling penting banget. Di era digitalisasi ini, saya betul-betul berharap bahwa orang tua mendampingi anaknya. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali mereka itu sudah banyak menyerahkan ke handphone kamera, untuk membuat kenyamanan anak-anak. Ayo kembalilah ke yang lebih tepat. Sesuai zaman bukan berarti meninggalkan digital, tapi berdigital yang cerdas, yang bijak, ya. Itu yang kita harapkan ke depannya, karena kalau kemarin oke lah zaman COVID, sekarang kan mari kita kembali lagi, tata kembali dan terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari kita, bukan mulai dari anak, mulai dari kita dulu ya. Gitu loh. Artinya jadi orang tua harus pengasih dan penyayang, bukan ngasih aja ya, bukan ngasih aja, tapi bagaimana mendampingi dengan bijak seperti itu, dan mulailah dari kita kebaikan-kebaikan itu, maka akan mudah kita tularkan kepada yang lain gitu. Baik, luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali dari Bunda PAUD Provinsi Jambi yang masuk sampai ke ranah suku anak dalam ini. Pak Reni, nah ini yang luar biasa juga ini, anak muda yang berprestasi jauh-jauh ke Belanda ini untuk menjadikan pendidikan anak usia dini ini mudah-mudahan nanti tersinergi ya Mbak ya. Nah kira-kira apa harapan dari Mbak sebagai founder? Harapan saya mungkin buat masyarakat Jambi ya, mungkin yang nonton podcast ini juga apresiasi banget tadi Ibu juga ada sosialisasi ya pada masyarakat yang paling dekat dulu dengan suku anak dalam, karena banyak sekali memang diskriminasi yang mereka alami begitu. Nah ini sangat penting, kenapa? Karena mau tak mau mereka sekarang sudah harus berbaur, karena mereka sudah menyentuh dunia luar terdekatnya adalah desa terdekat. Nah kita kurangi diskriminasi itu, kita coba kenal dulu mereka, kita rangkul mereka, benar kata Ibu tadi. Nah kalau untuk pendidikan suku anak dalam usia PAUD, saya sangat mendukung Bu. Terutama mungkin kita nanti bisa kolaborasi menyusun bersama bagaimana pendidikan inklusif yang saya tekankan supaya bisa bermanfaat untuk mereka dan juga untuk adat mereka. Mereka bisa mengimplementasikan kemandirian mereka dengan pendidikan dan juga memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat adat suku anak dalam yang juga menjadi bagian kekayaan kearifan lokal di Provinsi Jambi. Gitu aja. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi ini sahabat Disdik, harus wajib ditiru ini. Jadi gabutnya harus berprestasi ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bunda PAUD Provinsi Jambi yang telah meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat Disdik di sini. Terima kasih banyak Bunda, sehat selalu, tetap semangat. Alhamdulillah.
Iya, baik. Dan Mbak Reni, Ya. minggu depan ya Pak ya? Ya, minggu depan udah berangkat ke Belanda, doain lancar. Semoga pendidikannya Pendidikannya lancar, bisa balik lagi, kontribusi lagi. perjalanannya lancar. Ya. Jangan lupa nanti balik ke Jambi Mbak. Iya. Kita bangun Jambi Iya, bersama-sama. pasti balik, insya Allah balik. Iya, terima kasih telah ngobrol-ngobrol juga dengan podcast Sahabat Disdik di sini. Dan Sahabat Disdik, itulah perbincangan kita dengan Bunda POR Provinsi Jambi dan juga Mbak Reni. Dengan harapannya informasi yang telah diberikan oleh narasumber kita ini semoga bisa bermanfaat, memberi inspirasi, dan tentu saja kita harus ikut juga dalam berdiskusi bagaimana narasumber kita ini meleburkan dirinya terhadap PAUD di Provinsi Jambi, terutama untuk SAD tadi. Terima kasih ya Sahabat Disdik telah menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diani Hafidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya tutup kegiatan podcast kita ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.